Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Jendro Channel. Semoga kalian senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan tetap bahagia. Kali ini kami akan menyampaikan pembahasan tentang bagaimana mengelola risiko. Mengelola risiko adalah suatu proses yang penting dalam menjalankan kegiatan bisnis, proyek, atau aktivitas apapun. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengurangi, dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan yang diinginkan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam mengelola risiko. 1. Identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua kemungkinan risiko yang mungkin muncul dalam suatu kegiatan. Ini melibatkan menganalisis situasi, proses, atau lingkungan secara menyeluruh untuk menemukan potensi risiko. 2. Penilaian risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai sejauh mana dampak dan probabilitas masing-masing risiko terjadi. Ini membantu dalam memprioritaskan risiko-risiko yang paling signifikan. 3. Pengembangan strategi. Berdasarkan penilaian risiko, Anda perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi risiko tersebut. Strategi ini bisa berupa pencegahan, mitigasi, transfer risiko, atau bahkan menerima risiko jika dampaknya rendah dan dapat diterima. 4. Pelaksanaan tindakan. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan strategi yang telah dikembangkan. Ini bisa mencakup perubahan proses, penggunaan alat bantu, atau pengadaan asuransi, tergantung pada jenis risiko yang dihadapi. 5. Pemantauan dan pengendalian. Setelah tindakan diambil, perlu untuk terus memantau risiko yang ada. Jika terjadi perubahan situasi atau kondisi, risiko juga bisa berubah. Pemantauan konstan membantu dalam mengidentifikasi perubahan dan mengambil langkah-langkah yang sesuai. 6. Revaluasi dan penyesuaian. Secara berkala, lakukan revaluasi terhadap risiko-risiko yang diidentifikasi. Apakah strategi yang diambil masih relevan? Apakah ada risiko baru yang muncul? Jika diperlukan, lakukan penyesuaian strategi. 7. Keterlibatan pihak terkait. Melibatkan pihak terkait seperti tim proyek, manajemen senior, dan pihak yang memiliki kepentingan dapat memberikan sudut pandang yang beragam tentang risiko dan strategi penanganannya. 8. Komunikasi. Komunikasikan secara transparan kepada semua pihak terkait mengenai risiko yang diidentifikasi, langkah-langkah yang diambil, dan dampaknya terhadap kegiatan. Ini membantu dalam menciptakan pemahaman yang sama tentang risiko. 9. Pembelajaran. Setelah kegiatan selesai, atau setelah menghadapi risiko tertentu, penting untuk melakukan analisis pasca kejadian. Apa yang berhasil? Apa yang tidak berhasil? Pelajari dari pengalaman ini untuk meningkatkan proses pengelolaan risiko di masa mendatang. Ingatlah bahwa mengelola risiko adalah proses berkelanjutan dan dinamis. Perubahan dalam lingkungan bisnis, teknologi, regulasi, dan faktor-faktor lain dapat mempengaruhi jenis dan tingkat risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, fleksibilitas dan kesiapan untuk beradaptasi adalah kunci dalam mengelola risiko secara efektif. Demikian guys, itu tadi pembahasan tentang bagaimana mengelola risiko. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian mendapat notifikasi video terkini dari Jendro Channel. Terima kasih, sampai jumpa.